Pemirsa, untuk menjaga kualitas makanan jemaah haji Indonesia di Tanah Suci, petugas PPIH Arab Saudi melakukan pengawasan ketat melalui meal test secara rutin dan petugas juga memastikan rasa masakan yang sesuai dengan cita rasa Nusantara. PPIH Arab Saudi memastikan setiap makanan yang didistribusikan kepada jemaah haji Indonesia memenuhi standar kualitas dan kecukupan gizi. Pengawasan dilakukan melalui meal test yang digelar 3 kali sehari, yaitu saat makan pagi, siang, dan malam. Kepala Bidang Konsumsi PPIH Arab Saudi Indri Hapsari menyebut pemeriksaan ini mencakup cita rasa, kandungan gizi, juga gramasi tiap porsinya. Tahun ini terdapat peningkatan porsi gizi khususnya pada komponen karbohidrat dan protein guna menjaga stamina jemaah selama menjalankan ibadah. Khusus bagi jemaah lansia, PPIH menyediakan menu dengan tekstur lebih lunak atau penyesuaian sesuai dengan kebutuhan. Baru datang satu meal test dari dapur pengiriman sampel atau meal test ke Daker atau ke Wisma untuk sebelum diberikan kepada jemaah untuk mengecek atau melihat bahwa konsumsi yang diberikan kepada jemaah itu sesuai dengan ketentuan baik gramasinya maupun kualitasnya. Gramasi untuk nasi karbohidrat 170 gram, untuk lauk itu 80 gram, untuk sayur 75 gram, lalu selain itu semua diberikan buah dan 1 buah dan air mineral 600 ml. Pemirsa, ibadah haji tidak hanya menuntut kesiapan spiritual, namun juga ketahanan fisik yang prima. Padanya rangkaian ibadah, aktivitas berjalan kaki jarak jauh, serta cuaca panas ekstrim di Tanah Suci menjadi tantangan tersendiri bagi jemaah. Praktisi kesehatan masyarakat Dr. Nabila Salama mengingatkan resiko dehidrasi, heat stroke, hingga gangguan pernapasan perlu diantisipasi sejak dini. Itu adalah 95% ibadah fisik, jadi kita harus sangat menyiapkan fisik kita dengan sebaik mungkin, jangan memaksakan ibadah yang kita tidak bisa sanggup ya. Karena masalah kesehatan yang paling sering adalah di sana yang pertama dehidrasi, heat stroke sampai meninggal, lalu juga hipoglikemi, kadar gula turun, dan juga sesak nafas ya. Oleh karena itu kita harus melakukan gema rusah, gema, gurus, dan gerah. Gema itu gerakan makan kurma, yaitu sekitar 2 jam sekali gitu ya, 3-5 butir. Lalu karena dia dapat meningkatkan kadar gula kita dengan sangat cepat ya, tetapi tidak terlalu tinggi karena dia karbohidrat yang kompleks dan kita menjadi lebih lama kenyang ya. Lalu gerus, gerakan minum tanpa menunggu haus. Jadi per jam kita bisa minum sekitar 100 cc, basahi tenggorokan. Lalu juga minum Oralit 200 cc per 2 jam. Ya, karena kalau kita dehidrasi, ya kulit kita kering, lalu kita juga mulai merasakan seperti kehausan, banyak keringat seperti itu bisa jatuh pada heat exhaustion, lalu heat stroke, dan dalam hitungan menit ataupun jam bisa meninggal. Ya, gema, gerus, dan gerah, gerakan menyemprot wajah ya. Dan yang paling penting adalah untuk mencegah dehidrasi, kita menggunakan alat pelindung diri selama di sana, terutama saat cuaca sangat terik di sekitar pukul 9 atau 10 pagi sampai dengan jam 5 sore. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.